Baiklah, sudah siap. Oke, saya mulai dalam 3, 2, 1. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Pak. Kak. Pagi Pak Guru. Pagi, Pak Mana ini Guru. semangatnya mana? Kenapa lemes sekali? Ini masih pagi, baru jam 7, sudah Belum lemes. Belum sarapan, Pak. sarapan Pak. Belum sarapan. Sarapan Pak. Ibu, Belum tadi Ibu sarapan kok belum berangkat matang sekolah. nasinya. Belum Ya minum susu, Pak. makanya dibantu siap-siap pagi biar kamu juga bisa sarapan. Nah, sekarang Lupa bawa ponggol Pak. Kalau Pak Guru bilang selamat pagi, Pak Guru mengucapkan selamat pagi, kalian jawabnya dengan mengepalkan tangan, jawabnya pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, lulus semua. Oke. Iya Ya, Pak. kita coba lagi ya. Selamat Oke. pagi anak-anak. Lulus semua. Ya, semua. betul sekali. Lulus Amin. semua. Tujuannya dari kelas 6 ini kan lulus. Ada yang mau dengan Pak Guru lagi tahun depan? Enggak mau Nggak Pak. mau, Pak. Nggak mau. Nggak mau, Pak. Pak. Pastinya Galak. lulus. Ya, hari ini 1, 2, 3, 4, 5 hadir semua ya. Hadir. Ya, hadir semua, sehat semua. Alhamdulillah sehat Pak. Ada yang pilek-pilek, ini udah mulai musim hujan, kalian harus jaga kesehatan ya. Kalau Ya. kalian sakit, mending tidak usah masuk daripada menulari temannya atau nanti dikira kalian COVID nanti. Ya kan? Makanya jaga kesehatan. Kemudian mari kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelas Mas Ivan, tolong dipimpin teman-temannya berdoa, Mas. Ya, Pak, siap. Mari teman-teman kita berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Ivan. Semoga doa tadi bisa melancarkan kita dalam belajar hari ini. Ya. Nah, anak-anak, tadi bilangnya belum sarapan ya, tapi Pak Guru lihat tadi sudah ada yang jajan di depan sekolahan. Purnomo itu, Pak. Di depan sekolahan memangnya jam segini itu sudah ada penjual apa? Sosis goreng Pak. Sosis goreng, Cilok, Pak. cilok. Iya. Nasi goreng Pak, nasi goreng. Sepeda. Banyak ya yang jual makanan pagi-pagi. Banyak Pak. Lah, terus Banyak Pak. menurutmu Banyak, kalau Pak. yang jual makanan ini kalau bulan puasa gimana? Mereka gimana? Ya tutup, Pak. Tidak jualan Pak. Tidak jualan. Libur, Pak, libur. Libur. Jualan bisa Lah, itu Jualan, Pak. Kecil, kan? Nggak jualan, Pak. Nggak Nggak tahu jualan. jualan di mana. Ketemunya hanya di sekolah. hanya di sekolah. Oh, sayang sekali ya. Padahal harusnya mereka masih tetap bisa jualan. Lah, kalian tiap bulan puasa itu kalian jajannya bukan makanan tapi jajan mainan kan? Iya. DC kuota Jajan Pak. makanan Pak kalau siang Pak. Jajan puasa puasa. Oh, apa beduk. Makanya walaupun mereka tidak bisa jualan makanan lagi, mereka tetap bisa menjual hal lain seperti yang kalian butuhkan, mainan itu tadi. Nah, kalau kamu perhatikan, apakah mereka ini termasuk seorang wirausaha atau tidak? Iya Iya, Pak. Pak. Iya Pak, termasuk Pak. Makanya harus bisa berpikir atau membuat keputusan. Kalau misalkan tidak bisa jualan lagi di bulan biasa, di bulan puasa, maka harus jualan yang lain karena dia tetap punya kebutuhan hidup kan. Iya Pak. Nah, suatu saat nanti kalian belum tentu semuanya akan jadi pekerja. Kalian bisa saja menjadi seorang pengusaha. Makanya hari ini kita akan belajar untuk menjadi Usaha pengusaha atau Penjual mainan. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajarnya dengan cara mandiri dan juga berkelompok. Nanti Pak Guru kita akan diskusi secara sendiri-sendiri dan juga kita diskusi secara berkelompok. Nanti anak-anak ketika berdiskusi silahkan untuk diskusi dengan aktif
ya. Kemudian nanti ketika mencari bahan-bahan dari sumber-sumber juga aktif. Karena apa? Karena kalian sudah kelas 6. Kalau kalian tidak serius mengikuti pembelajaran, nanti kalian tidak bawa pulang apa-apa, cuma bawa pulang bercanda. Oke? Bisa? Iya Pak Guru. Ya. Bisa, Pak. Bisa Pak. Nah, sekarang pertama-tama kalian perhatikan video yang akan Pak Guru tampilkan. Kita perhatikan bersama, harus diperhatikan secara baik-baik karena video ini akan jadi dasar kalian dalam berdiskusi. Bisa? Bisa. Nah, kalau butuh kalau butuh alat-alat untuk mencatat, silahkan nanti dicatat hal-hal yang penting yang kamu amati dari video ini. Baiklah, Pak Guru tampilkan sebentar ya. Berarti dicatat, Pak. Kalau ada yang menurutmu penting, kamu boleh catat. Oke. Baiklah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Baiklah, Pak. mari kita amati bersama ya. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak. Omset mereka menurun drastis, bahkan ada yang tidak kuat berjualan dan memilih menutup tempat usahanya. Namun bagi sejumlah pelaku UMKM, masa pandemi juga merupakan momen untuk mencari jalan agar lebih berkembang. Seperti pengrajin daun pandan yang berada di Desa Kadulimus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Berdiri sejak tahun 2007, usaha kerajinan berbahan baku daun pandan ini mampu menghasilkan omset ratusan juta rupiah dalam 1 bulan sebelum pandemi COVID-19. Namun kini turun drastis karena permintaan pasar semakin berkurang. Hadi, pemilik UMKM kerajinan pandan ini mengatakan, selama pandemi COVID-19, produksinya menurun drastis dan kehilangan omset hingga 70%. Terlebih saat ini, beberapa proyek pameran di dalam maupun luar kota terpaksa dibatalkan sehingga kesempatan untuk menjual dan memperkenalkan produk anyamannya tersebut hilang. Namun, Hadi tak patah arang untuk tetap mempertahankan usahanya. Ia lebih memperkuat promosi dan penjualan secara daring. Baiklah, sudah diamati ya. Sudah, Pak. Dari video tadi, anak-anak menangkap ada masalah apa? Apa ya masalah yang kalian dapatkan dari situ? Tadi isinya apa? Dampak pandemi, Pak. Dampak Pandemi. pandemi. Jualannya jadi online. Kenapa dampak pandemi? Kenapa? Membuat apa? Jualannya sepi, Pak. Jualannya sepi. Penjualannya sepi ya. Padahal tadi ketika Orangnya pada di rumah Pak. ketika belum pandemi omsetnya berapa tadi? Apa ya? Jumlahnya banyak, Pak. Ratusan? Uangnya. Juta. Ratusan juta. Ya kita anggap aja omsetnya 100 juta. Turunnya tadi 70% kan? Ya. Berarti kira-kira tinggal Iya, dapat Pak. berapa sekarang? Jadi 30 juta. 30-an. 30 jutaan ya. Kira-kira kalau seperti itu turunnya banyak atau enggak? Banyak banget, Pak. Banyak banget ya. Banget. Faktor utamanya Apa? atau penyebab turunnya tadi kenapa? Apakah produknya berkualitas? Kalau tadinya offsetnya dapat 100-an juta berarti produknya laku kan? Terus pandemi jadi nggak laku. Kenapa? Karena Sepi jarang keluar, jadi jarang beli, orang-orangnya jarang pada lihat. PPKM. Betul sekali, Iya. tidak ada Nggak boleh keluar. pembeli. Sama juga kalau kamu itu punya usaha suatu saat nanti, misalkan kalian bisa bikin batik kayak gini ya. Kalian bisa bikin batik, membuat batik, tapi kalian tidak bisa menjualnya, ya kalian tidak akan mendapatkan keuntungan. Untung. Iya, betul sekali. Makanya yang namanya
menjual atau bagaimana kita bisa menjual barangnya itu sangat penting sekali. Nah, sekarang dari kondisi tadi pengrajin tas tadi, kita sudah sama-sama sepakat penyebabnya adalah tidak ada pembeli ya. Maka nanti kalian akan secara berkelompok mendiskusikan tentang hal ini. Oke? Oke, Pak. Nah, sekarang kalian silahkan berkelompok 3 anak ya. Mas Ivan, Mbak Wulan, dan Mbak Mawadatun. Kemudian Mbak Yulia, Mbak Zulfa, dan Mbak Uswatun. Mbak Siti, Mbak Ayu, Mas Purnomo, dan Mas Utoyo. Sama, ini Mas Utoyo sama Putri, Mbak Putri jadi 1 berdua ya. Silakan berkelompok, kursinya ditata biar berdekatan. Kemudian Pak Guru bagikan LKPD ini. Silakan diambil di meja Pak Guru, dibawa ke kelompoknya. Kemudian kalian amati dulu. Pak Guru jelaskan dulu apa yang harus kalian isikan di LKPD. Perhatikan baik-baik penjelasan Pak Guru ya. Ya, Pak. Siap. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Guru. Nah, pertama LKPD ini tentang berwirausaha ya. Baca dulu petunjuknya nanti, kemudian isikan kelompokmu, kemudian nama-nama anggotanya, dan diingat ini hanya untuk pembelajaran ini kita hanya menyelesaikan dari nomor 1 sampai nomor 4, nomor 5 dan 8 besok. Oke? Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Yang pertama dari diskusi kita tadi, tanya jawab kita tadi, kalian tulis permasalahannya apa dan penyebabnya apa di nomor 1 ini. Kemudian kalian bisa menggunakan berbagai sumber, baik buku, bahan ajar yang kemarin Pak Guru bagikan, kemudian internet dengan HP kalian, tentang solusi-solusi yang mungkin diterapkan, solusi untuk mengatasi masalah yang kamu tulis di nomor 1 tadi pastinya. Dan ingat, dalam menggunakan HP, ingat peraturan kita yang telah kita sepakati ya. Kalau kalian melanggar, HP-nya tak sita. Kemudian setelah kamu mendapatkan solusi-solusi, bisa boleh lebih dari 1, 2, 3, 4 sampai 10 boleh. Kemudian kalian diskusikan solusi mana yang tepat. Solusinya bisa 1, 2, 3, paling enggak ya 3 ya. Ya paling enggak 1, 2, 3, paling enggak 3. Ya. Iya, Bapak. Ya. Kemudian kamu tulis alasannya. Yang penting alasannya ini. Kenapa kok kamu milih yang itu. Terus nanti ketika presentasi kalian berikan komentar. Paham? Paham, Pak. Baiklah. Kalau paham, sekarang kalian bisa mulai mengerjakannya. Kalian bagi tugas, jangan semuanya buka HP. Ada yang buka HP, buka buku lain, bisa datang ke perpus juga boleh. Kamu cari sana, bawa ke kelas tapi ya. Nggih. Ya, Iya, silakan Pak. mulai. Ingat, harus serius. Mbak Yuli yang buka HP, Mbak Yuli yang buka HP, aku HP-nya nggak ada kuotanya. Pakai wifi sekolah boleh. Mawa. Pakai wifi sekolah Ini boleh. selfie dulu selfie. Mbak, Purnomo. Ayo digarap. Ayo. tadi ya. Saya kelompoknya gak ning kene ono. Solusinya. Pakai wifi sekolah boleh. Passwordnya 1 2 3 4 5 6 Coba yang 7 nyatet 8 ya, 9. coba. Oke, siap, Bu. Mbak. Pak Guru akan jalan-jalan memeriksa aktivitas kalian ya. Pak Purnomo buka Mbak YouTube. Usatun, ini apa ya solusi yang tepat ya, Mbak Yuli? Pak Guru ke Itu tadi kelompoknya kalau kita cari di Google. Tadi apa ya? Mas Ivan gimana? Dapat ketemu solusinya? Itu ya masalahnya karena itu ya pandemi itu ya. Ya, karena pandemi. Cari solusinya. Hati-hati ya.
cari solusinya nanti berkaitan cara menjualnya. Coba kalian cari mungkin Iya, dari usaha-usaha yang lain yang sudah berhasil. Ayo Purnomo cepat. Pak, soalnya sulit sekali, Pak. Mudah-mudah. Aduh, saya pusing Pak. Diskusi. Mbak Putri, ayo dirun wae kelompok. saya ngelek, Pak. Nah, sudah. Pak, ini pembukaannya Kalau sudah malah Mobile Legend. Gimana ini Pak? tak sita loh. Kita aja Pak. Nanti yang ngambil orang tuamu. Pak Sigit sudah selesai Pak. Ya, bagus, sudah selesai, sudah Sudah, didiskusikan Pak bersama, Guru. sudah ya. Kelompok 3. Ya, kalau gitu sekarang bisa salah satu kelompok mulai dulu untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompoknya siapa ya? Cap cip cup. Siapa dulu yang mau berminat? Kelompoknya Mas Purnomo. Ya itu Utoyo yang membacakan Pak. Ya. Mas Utoyo ke aku. Mas Utoyo ke Saya aku. jadi patung. Ayo yang lain dulu, boleh. Oke, Mas Utoyo. Mas Utoyo ke aku, yang lain dulu boleh. Mawar. Pak. Ayo jangan lempar-lemparan. Loh, Bu Ustaz kan tadi aku udah yang nulis toh. Bagi makanya tugasnya. Ya udah, sekarang siapa? Cepat. Nanti nggak istirahat kalian molor kalau kalian lama menyelesaikan. Ya Pak, aku yang maju deh Pak, aku. Ya. Oke. Masalah yang dibahas apa kelompok Mbak Sulfa? Tadi yang dicari itu adalah sepinya pembeli karena pandemi ya Pak. Ya, Solusi kemudian yang paling relevan itu saya sama kelompok itu tadi memutuskan untuk bikin online shop Pak. bikin online shop. Bagus, cerdas. Jadi buka Kenapa? Iya. Alasannya? Jadi alasannya supaya memudahkan akses pembeli. Jadi tidak melanggar PPKM, tapi mereka tetap bisa menikmati barang-barang dari kita, Pak. Ya, bagus. Kelompok lain apakah setuju? Setuju. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Sulfa. Yeay. Ya, bagus sekali, benar sekali ya. Dengan bisa berjualan secara online, itu kita bisa mengurangi batas-batas atau kesulitan-kesulitan, terutama dalam masa PPKM yang tidak boleh bertemu langsung. Sedangkan kalau online itu mau jualan apa saja di mana saja bisa. Kemudian ada yang lain atau dari kelompok lain ada solusi lain? Silahkan. Ada solusi lain? Mas Purnomo. Mas Ya, Pur Pak. tadi bukannya yang lain, Pak. Enggak, Purnomo Pak. mumet, Pak. Tan. Gimana Mas Pur? Ya Pak, ini tadi kelompok saya mengerjakannya. Menemukan solusinya itu menjual dari rumah ke rumah. Menjual dari rumah ke rumah. Oke. Yang namanya wirausaha harus kerja keras ya. Kalau misalkan tidak bisa menjual di toko ya harus datang ke rumah-rumah. Tapi apakah ini sesuai atau tidak? Ya, kalau memang ini jalan yang bisa harus ditempuh ya sesuai saja, karena daripada tidak dapat keuntungan kan.
Nanti ditangkap Satpol PP gimana, Pak? Enggak, boleh berjualan ke rumah-rumah itu boleh. Oke, baiklah. Untuk kelompok lain kita pre-memori. Langsung saya bahas secara keseluruhan. Baiklah, dari solusi-solusi yang sudah diusulkan oleh kelompok-kelompok kalian semua tadi, ada berjualan online, ada membuat reklame komersial agar produknya dikenal, kemudian ada juga sampai melakukan ekspor, dijual ke luar negeri. Betul sekali ya, semuanya cerdas. Yang pertama, dengan online tadi bisa mempermudah akses jual beli. Yang beli juga mudah, yang jual juga mudah, tinggal mengirim paket. Tapi dalam jual beli online ini kan butuh iklannya, butuh komersialnya, maka harus bisa membuat reklame komersial. Ya kan, masa jualan online isinya cuma tulisan? Kan harus ada penampilan yang baik dari produk tersebut agar menarik konsumen. Bisa juga dengan mengekspor ke negara lain. Ya, Pak Ivan silahkan ke belakang ya, Pak Ivan. Mas Ivan ke belakang boleh. Jangan lama-lama. Kemudian ekspor. Kalau kalian baca berita-berita Siti malah selfie. Perhatikan Pak Guru. Oh, Pak. Nggih ya, Pak. Maaf, Pak. HP-mu nanti berikan Pak Guru ya setelah istirahat. Nggih, Pak. Sampai mana tadi? Ekspor. Kalau kalian tadi mencari akan ketemu contoh ekspor. Jadi ada pengusaha keripik tempe. Tahu keripik tempe? Nggak Tahu, Pak. gitu ya Kalian keripiknya. ya. Taunya mendoan, Pak. Menduan itu kan enggak renyah. Kalau keripik itu renyah, Bu. Nah. Jadi keripik ini Alot, Pak. sudah sampai bisa dijual ke berbagai negara di Eropa. Kenapa? Keripiknya sama aja, tapi dia dikemas dengan bentuk yang menarik. Jadi sudah keripiknya itu kualitasnya bagus dan juga dikemas atau ditampilkan dengan bentuk yang menarik sehingga ini bisa sampai laku di luar negeri. Nah, kalian besok apakah mau jadi pengusaha yang keuntungannya ratusan juta? Mau, Bang. Oh, Pak. Kalau mau bisa kalian mulai dari sejak saat ini. Kalian bisa kan jualan di sekolah, bisa kalian bikin kerajinan. Ya, saya kerja di luar negeri, Pak. Aku pengen jadi PNS, Pak. Oh, pengen jadi PNS saja. Ya PNS kan boleh berusaha, berwirausaha juga boleh. Ada larangannya kan nggak ada. Pak Guru juga pengen berwirausaha tapi belum bisa. Gitu ya. Nah, ini tadi yang sudah kita pelajari. Sekarang kalian perhatikan yang Pak Guru tampilkan ini, kita akan lebih mendalaminya. Silahkan nanti kalau ada hal yang penting yang perlu dicatat ya. Siapa, Guru? Oke, Pak. Bagus. Soalnya jangan sulit-sulit, Pak. Bukan soal. Ini penjelasan Pak Guru. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Ya. Ini adalah bisnis plan atau rencana usaha. Ada banyak sekali. Kalau tadi kalian berminat jadi pengusaha kan. Nah, yang pertama kalian harus mengenal dulu yang namanya wirausaha itu apa toh? Apakah slide-nya berganti? Berganti, Pak. Ya, bagus. Yang pertama yang namanya wirausaha itu dia harus memiliki usaha atau membuat usaha dan ada usahanya. Misalkan kamu memiliki pabrik pembuatan pembuatan pensil gitu, tapi tidak bekerja, tidak ada usahanya, pabriknya tidak bergerak, ya namanya bukan wirausaha juga, tapi nganggur juga. Kemudian seorang wirausaha juga bisa membuat suatu usaha sendiri, jadi harus ada minimal 3 ini. Nah, kalau beli usahanya orang lain gimana, Pak? Bisa, ya namanya banyak juga yang namanya sekarang disebut dengan investor atau ya yang lain gitu.
Nah, contoh-contohnya di sekitar kalian sebenarnya banyak sekali, dari penjual makanan tadi pagi yang di depan sekolahan, kemudian mungkin tetanggamu buka warung, itu juga sudah usaha. Tapi yang ngetren sekarang itu disebut dengan UMKM. Nanti kalian bisa cari sendiri UMKM ini apa. Tapi ini secara garis besar adalah usaha dari masyarakat kecil menengah. Kemudian contohnya bisa kerajinan, bisa juga seperti batik ini, kemudian juga makanan ini bakpia ya. Kemudian yang namanya orang berusaha atau wirausaha itu harus ada sikap-sikapnya, beda dengan sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pekerja. Wirausaha kan punya usaha sendiri, ya kan? Kalau punya usaha sendiri itu berarti keuntungannya berdasarkan dari kerja kerasnya sendiri. Kalau dia kerjanya malas-malasan, otomatis keuntungannya sedikit. Kalau dia kerjanya keras, keuntungannya banyak. Seperti pedagang yang kalian sering lihat di rumah, keliling-keliling di jalan-jalan itu, kira-kira kalau hujan, kalau panas, apakah mereka masih bekerja? Masih kerja tidak? Masih keliling nggak? Masih, Pak. Masih kan? Masih. Iya, misalkan jualan cilok atau jualan bakwan Malang gitu kan, kalau hujan-hujan kan justru peluangnya, karena akan banyak yang beli. Atau mungkin ada yang jualan sayur itu kalau kulaan jam berapa? Kita masih tidur, mereka sudah Jam kulaan di 3, pasar. Pak. Jam 3, jam 2, betul sekali. Kenapa? Kalau terlalu siang akan Bisa. kehabisan, terus nggak jualan, ya kan? Kemudian seorang wirausaha itu juga harus inovatif. Inovatif itu seperti apa? Harus ada hal yang baru, bukan cuma ikut-ikut yang tetangganya, ikut-ikut yang lain, atau melakukan yang sudah-sudah dengan begitu-gitu saja. Seperti tadi, orang jualan di depan sekolahan, jualan makanan. Nah, kalau misalkan bulan puasa lah jualan apa? Masa jualan makanan? Malah didemo kan? Malah digerebek Satpol PP nanti. Maka ganti jualan mainan, karena kalian suka sekali beli mainan di bulan puasa, betul? Betul. Betul, Pak. 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 Makanya seorang wirausaha menangkap peluang itu, dia memahami peluang itu, kemudian dia ambil resikonya, dia terapkan. Kalau biasanya jualan cilok, jualan pentol, kemudian ganti jualan mainan, itu kan beresiko ganti jualan itu, tapi kan dia ambil. Jadi peluang dan resiko ini, ambil resiko ini harus sesuai. Jangan sekedar resikonya besar terus diambil gitu saja kan. Jadi resikonya harus mendatangkan peluang atau keuntungan yang besar. Kemudian seorang wirausaha itu harus tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Baik produknya atau jasanya dan juga ke lingkungan. Misalkan seorang wirausaha yang dia jualan bakso misal, ya dia harus tanggung jawab baksonya harus enak. Betul, itu kan tanggung jawab kepada konsumen. Kalau baksonya nggak enak gimana? Nanti Nggak laku, Pak. Nggak laku. laku. Kemudian dia juga harus tanggung jawab ke lingkungan. Misal dia menjaga kebersihan di sekitar tokonya atau warungnya. Kalau seorang pedagang bakso tapi depan warung gitu kumuh gimana? Kamu mau jajan nggak? Nggak mau, Pak. Enggak, Sekali, becek, karena nggak ada ojek. dampak dari tanggung jawab ini bisa berpengaruh langsung kepada keuntungannya berdirinya sendiri dan juga kepada pelanggannya. Tuh. Lanjut ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bang. Lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Kemudian tadi ada yang usul untuk ekspor. Ekspor itu apa toh? Ekspor itu menjual dan mengirimkan barang ke negara yang Lain. betul. Nah, ini yang bisa melakukan bukan hanya negara tapi pengusaha bisa. Harus ada apa? Harus ada ketersediaan yang melimpah. Kalau kamu tidak punya yang melimpah atau negara tidak punya persediaan yang melimpah, ya nggak mungkin diekspor kan. Negara kita juga butuh. Dan juga ada kebutuhan negara lain. Walaupun kita punya hal yang melimpah, misalkan kita punya air melimpah atau pasir melimpah, kalau tidak ada yang butuh, ya ngapain kan? Kemudian keuntungan dari ekspor apa? Peningkatan pasar. Dari pengusaha sendiri bisa meningkatkan
pasarnya atau tempat dia bisa jualan. Kemudian meningkatkan pendapatan, dan kalau negara bisa meningkatkan devisa. Lanjut, kalau lawannya ekspor adalah impor. Kalau tadi keluar, sekarang Masuk. betul sekali, dengan cara Keluar membeli masuk, atau Pak. memasukkan barang ke negara kita, bukan negara lain ya. Salah ketik Pak Guru kan. Nah, diklik kembali nggak bisa ya. Nah, Pak, negara lain itu luar negeri ya, Pak? Pak Guru salah tulis ini, harusnya negara sendiri. Gitu. Oke? Oke, Bapak. Tapi ini juga nggak salah tulis, Pak Guru bener nulisnya ini membeli dan memasukkan barang dari negara lain. Berarti kamu beli barang dari negara lain, kamu masukkan ke negaramu, kan gitu. Ini kan dari. Iya, Pak. Oke. Kemudian, Oke. kenapa kita melakukan impor? Karena kita butuh, ya kan? Kemudian ada penawaran dari negara lain, ada dananya. Kalau nggak ada dananya, nggak ada uangnya, ya jangan impor. Nanti harus utang. Kemudian dampaknya, ya banyak produk kita yang kalah dari luar negeri. Kemudian tadi ada juga yang menyarankan untuk jual beli online. Maka dalam jual beli online itu butuh ada reklamenya, butuh ada komersialnya. Reklame komersial ini seperti yang sudah kalian pelajari adalah reklame untuk kepentingan bisnis. Di situ harus ada informasinya, menarik, gunanya untuk keuntungan. Nah, kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku bahan ajar yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, yang akan kalian buat besok reklame audiovisual ya. Nah, kita akan mendalaminya besok, tapi secara garis besar ini harus bisa dilihat, didengar, dan membuat peningkatan pemasaran. Dari penjelasan Pak Guru, kalian ada pertanyaan? Belum, Pak. Kalau tidak, itu yang kita pelajari hari ini. Baiklah, hari ini kita sudah mempelajari apa saja, anak-anak? Ekspor, impor. Jualan lain. Iya, mudah sekali, betul. Kita belajar menjadi usaha dengan mengenal sikap-sikapnya, kemudian mengenal apanya lagi? Tekniknya, Pak. Tekniknya, teknik penjualannya, bisa jual impor, ekspor, kemudian bisa jual ekspor, kemudian juga melakukan penjualan secara online ya. Paham semua? Paham semua? Paham, Pak. Paham, Pak. Pak Guru nggak yakin dengan pemahaman kalian, maka kalian kerjakan soal yang Pak Guru bagikan ini secara mandiri. Aduh. Ya. Yang Pak Guru bagikan silahkan dikerjakan. Waktu kalian 5 menit. Kerjakan nih, kerjakan. 5, Sudah 4, selesai, 3, Pak. 2, 1. Kumpulkan ke depan, dibalik, jangan dilihatkan ke temannya. Kerjakan Kurang sendiri, nambah, Pak. jangan sendiri, jangan buka LKS, jangan buka bahan ajar. Saya buka punya teman, Pak. Tidak boleh. Yuri, nomor 2 apa? Sudah waktu habis, selesai nggak selesai, kumpulkan. Kurang, Pak. Belum selesai, Bapak, ya Allah. Mau istirahat nggak? Mau. Ya udah, kumpulkan. Wes diawur ae, Mbak. Pak diawur ae. Jangan diatur. Ya udah, Pak Guru tambahi waktunya. Itu Bu Zulfa nyontek Uswatun, Mbak. Ya Allah. Aduh. Pak, buat PR aja. Iya, PR aja, Pak. PR terus. Nanti ada PR sendiri. Proses bulan. Oke, kumpulkan ya. PR aja Sudah. nanti kita bisa lihat Google, Pak. Udah kumpulkan, Pak. Kumpulkan. Waktunya habis. Tinggal. 12.6 mengerjakan lama Sudah, sekali. Pak. Oke, kumpulkan. Sudah. Semuanya sudah kumpulkan ya. Jangan lupa diberi nama. Pak Guru. Nah, terima kasih. Nanti Pak Guru umumkan hasilnya di lain kesempatan. Ya. Dari yang sudah kita lakukan hari ini, apakah anak-anak merasa senang? Senang bisa pakai HP ya. Guru. Ya, diajarin nyari uang yang banyak.
Uang memang memberi kesenangan. Tapi Iya, anak-anak, tahu. dari belajar kita hari ini kalian harus meningkatkan keaktifan ya. Jangan menggantungkan diri kepada yang pinter. Kalian semua pinter, cuma perlu ditunjukkan Tertunda ya, Pak. ya. Jangan menggantungkan diri ya. Kalau sudah senang belajarnya, jangan cuma senang menggantungkan diri. Aktif, semangat, ikuti pembelajaran dengan baik untuk pembelajaran kedepannya, karena pembelajaran besok kita akan membuat video reklame audio visual dari yang solusi kalian tadi sendiri kan. Kita akan memasarkan suatu produk, kalian buat video pakai HP lagi, bisa pakai TikTok, bisa pakai dan lain sebagainya. Oke? HP jadul, Pak. HP jadul. Ya HP-nya kan salah satu saja, nanti yang lain bisa jadi. Oke. Baiklah, itu untuk hari ini karena waktunya sudah mau pulang. Kalian mau pulang atau nginep? Kalau mau Nginep Pak, pulang, nginep. kalau mau pulang, mari kita berdoa dulu biar belajar hari ini bisa dimaknai dan kalian selamat sampai di rumah. Amin. Mas Ivan bisa dipimpin lagi berdoa. Ya teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Selamat siang Pak Guru. Loh, Kenapa lemas gitu? Hati-hati di jalan ya. Ya, Jangan Pak. lupa besok bawa lagi HP-nya. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Jawabnya kalau selamat siang gimana tadi pagi? Siang. Siang, yes. Yang pulang, yes. Siang tetap semangat lulus Pak, semua. gonceng, Pak. Tuh, dadah, hati-hati di jalan. Ada Pak. Pak, saya pulangin gonceng ya Pak. Oh, ini Pak Salim. Ya, sudah demikian berteaching dari saya. Mohon masukan dan sarannya dari Bapak Ibu dan juga Bu Kori dan Pak Putih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sigit. Selanjutnya dipersilahkan Bu Wulan untuk menanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi penampilan berteaching dari Pak Sigit. Secara keseluruhan menurut saya sudah bagus. Tadi untuk kegiatan apersepsinya mau masuk ke pembelajaran itu juga sudah sesuai. Jadi Pak Sigit bisa masuk ke materi itu bisa pas seperti itu. Tapi untuk kegiatan awal tadi sepertinya belum, setelah berdoa itu tadi belum ada ini ya Pak, mengecek kehadiran siswa sama belum menanyakan kabar atau tujuan pembelajaran, sepertinya mungkin terlupa ya Pak. Jadi langsung ke apersepsi. Sudah. Oh sudah, ya. Tadi kok sepertinya ini. Terus untuk kebagian intinya tadi, pengorganisasian peserta didik membagi kelompok, kemudian disuruh mengerjakan LKPD, itu juga ada dari langkah-langkahnya juga sudah terlihat pembimbingan siswa. Kemudian ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya dan juga memberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bisa mengomentari dari yang dipresentasikan oleh kelompok yang presentasi. Kemudian dari kegiatan akhir, kegiatan penutup ya Pak, tadi sebelum mengerjakan evaluasi juga sudah ada membuat kesimpulan. Jadi bertanya kepada siswa, kemudian guru juga melakukan penegasan terhadap materi, tetapi mungkin penegasannya perlu ditambah lagi ya Pak, seperti itu. Ya Bu. Terus tadi mengerjakan soal evaluasi juga sudah, ya keseluruhan sudah bagus Pak Sigit. Itu komentar dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Wulan. Terima kasih Bu Wulan. Pak Pur. Iya, baik, terima kasih Bu
Bu Wulan atas tanggapannya. Selanjutnya silahkan Bu Kori. Iya, baik, terima kasih Bu Wulan, Pak Sigit juga tadi sudah menampilkan untuk urutan yang pertama ya Pak Sigit, nggih. Dari perangkat yang ditampilkan, kemudian pada tahapan-tahapan pembelajaran membuka kegiatan inti sampai dengan menutup sudah tergambar jelas begitu. Jadi tahapannya muncul walaupun dalam durasi yang hanya 30 menit. Saya ingin memberikan masukan ini saja Pak Sigit. Memang kalau untuk penguatan kan di akhir ya, banyak di perangkat Pak Sigit itu yang dibuat adalah penguatan di akhir. Jadi ingin mengeksplor terlebih dahulu pemahaman siswa, cara berpikir siswa untuk menemukan solusi ataupun hasil apa yang akan diperoleh dari aktivitas mereka dalam pembelajaran. Tapi jangan sampai lupa PPT atau media pembelajaran yang Bapak Ibu tampilkan itu pada saat proses pembelajaran diperlihatkan, gitu nggih. Walaupun kita tetap terus menyampaikan secara verbal, tetapi si media itu tetap hadirkan. Itu untuk membantu siswa melihat kembali. Walaupun di depannya ada LKPD-nya langsung, LKPD yang mereka terima satu-satu, ya. Tetapi misalnya pada tahapan itu, tahapan pengerjaan LKPD, jangan lupa di layar itu ditampilkan. LKPD-nya ya, Bu? LKPD-nya, sehingga siswa yang mungkin tidak jelas dengan, misalnya kan berkelompok ada 5, barangkali kan 5 orang ini tidak akan menghadapi LKPD-nya dengan jelas ya, karena kan bersama-sama mungkin porsinya ada yang hanya di pojok saja dan sebagainya, maka siswa bisa fokus pada layar yang Bapak Ibu tampilkan. Kemudian sambil kita mengingatkan kembali, misalnya pengerjaan mereka dan sebagainya, anak-anak perhatikan nomor 1, atau kalau sudah nomor 1 silakan nomor 2 dilihat kembali yang seperti ini dan sebagainya. Mengingatkan terus agar tidak ada siswa yang tertinggal. Kadang siswa di dalam berkelompok kan ada yang kadang memilih-milih ya Bapak Ibu ini. Walaupun kita sudah buatkan kelompok sendiri kan kadang kecenderungannya saya lebih nyaman atau lebih suka ketika berdiskusinya dengan yang ini saja. Ada yang satu mungkin ditinggalkan atau tidak diikut sertakan. Nah, yang tidak diikut sertakan ini bisa sambil melihat di layar yang Bapak Ibu tampilkan di kelas. Gitu, saya lebih ke situnya sih Pak. Kemudian kalau tadi di akhir sudah ada kesimpulan yang disampaikan, kemudian juga tidak lupa ada motivasi yang diberikan juga. Ingat bahwa guru itu adalah yang paling digugu dan ditiru ya Bapak Ibu. Sehingga di tahapan menutup ini penting sekali Bapak Ibu memberikan motivasi. Entah itu motivasinya berupa mempelajari kembali kah, atau tindakan apa yang harus mereka lakukan sebagai bentuk hal baik yang harus dibiasakan kepada siswa. Kadang kalau kita di rumah, misalnya saya saja meminta anak saya untuk belajar itu sulitnya luar biasa. Tetapi ketika saya bilang ke gurunya, Bu mohon nanti kalau mau pulang dibilangkan ke anak-anak jam sekian belajar. Sampai rumah itu bakal betul-betul jam itu akan belajar. Karena memang yang digugu ditiru adalah yang disampaikan oleh gurunya dibanding orang tuanya. Begitu nggih. Terutama ini di sekolah dasar kan seperti itu. Maka itu kuncinya Bapak Ibu untuk menyisipkan hal-hal baik yang harus dilakukan oleh siswa. Belajar apa besoknya untuk menyiapkan diri. Jadi ketika datang ke sekolah itu punya bekalnya dulu nggih Bapak Ibu nggih. Sehingga kalau Bapak Ibu akan melakukan aktivitas tertentu, aktivitas pembelajaran yang mungkin mengerjakan dan sesuatu, mereka di sini sudah ada isinya walaupun cuma sedikit. Baik, terima kasih. Itu saja Pak Pur. Kemudian ini Pak Budi tadi terkendala listrik padam, tapi apakah sudah berada di layar kembali dereng ya? Oh sampun, nggih. Halo Pak Budi. Nggih Bu. Nggih. Nyuwun pangapunten. Tadi ada tamu. Salah satu teman jadi rektor di Demak itu datang untuk mengisi kegiatan lomba apa dongeng. Oke. Kemudian setelah belinya mundur, terus kemudian listriknya padam. Listriknya padam. Ternyata temannya habis. Karena terbakar kemarin. Oke. Terus selanjutnya saya tidak bisa mengikuti banyak Pak Sigit, tapi saya mengintip tadi sebentar di akhir kuman-kumannya bagian penguatan tadi di akhir di penutup gitu. Tapi memang itu penting, apa sepakat dengan sampaikan bahwa insersi sugesti positif bagi guru memang harus penting. Kalau alur sudah pasti Bapak Ibu sudah memahami lah media kapan ditampilkan, bahasa kapan ditampilkan. Saya tidak bisa panjang lebar Pak Sigit, nanti lain kesempatan kalau saya bisa melihat
programnya Pak Sigit nanti saya komen lebih banyak. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Kori dan Pak Budi atas masukannya. Semoga bisa saya implementasikan lebih bagus besok dan kedepannya. Ya, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Kemudian selamat kepada Pak Sigit telah melakukan peer teaching pada hari ini ya, yang pertama. Kemudian selanjutnya dipersiapkan kepada Bu Mawadatun untuk tampil peer teaching. Kemudian untuk observernya Pak Utoyo dan yang merekam dibantu oleh Bu Ayu. Pak Utoyo dan Bu Ayu. Monggo dipersilakan. Terima kasih juga teman-teman sudah membantu menjadi murid saya. Jangan betah ya. Rekamannya jangan lupa.